Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita faham bersama ada kelompok orang yang paling anti dengan tasawuf, paling anti dengan sufi, dan mereka paling gencar mencela ulama-ulama yang dikenal sebagai tokoh sufi. Salah satunya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi, atau lebih populer dengan nama Ibnu Arabi atau Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, ulama ini adalah ulama top dan ulama kesohor, sehingga namanya terdaftar di dalam terjemah-terjemah atau biografi-biografi ulama yang disusun oleh ulama juga. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, menulis kitab Lizanul Mizan, ya, di mana di situ menulis tokoh-tokoh, tentu saja termasuk tokoh sekaliber Ibnu Arabi ini. Kalau kita baca dalam kitab Lizanul Mizan, setidaknya dalam dua versi percetakan atau penerbit, yang pertama DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah, di situ tertulis waqad ightarra bi Muhyiddin ahlu asrihi, dan sungguh telah tertipu atau terkelabui dengan Muhyiddin Ibnu Arabi ini ulama-ulama atau orang-orang di masa dia hidup atau di masanya. Nah, itu kalau dalam Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI. Yang di sebelahnya sama saja, cuman berbeda sedikit saja. Waqad ightarra bil Muhyi Ibnu Arabi, ya, dan telah tertipu atau terkelabui dengan Muhyiddin Ibnu Arabi itu ahlu asrihi, orang-orang yang ada di zamannya. Artinya Muhyiddin ini dicitrakan sebagai tokoh yang sangat buruk. Iqtaro itu tertipu, artinya sesuatu yang sesat tapi dianggapnya tidak sesat, bukan nipu-nipu uang, ya. Artinya Muhyiddin ini dianggap mengajarkan hal-hal yang buruk, tetapi diterima oleh masyarakatnya, diterima oleh ulama setempat karena mereka tertipu, mereka mengira itu benar, ya. Jadi bahasanya itu iqtaroh. Ini menjadi menarik karena ada banyak sekali kitab lain, ya, ketika bicara tentang Muhyiddin Ibnu Arabi lalu mengutip ucapan Ibnu Hajar dalam kitab Lizanul Mizan, mereka menggunakan bahasa waqad i'tadda. Kalau i'tadda itu artinya adalah ya memperhatikan, ya menghitung atau menganggap, ya. Atau mereka bersungguh-sungguh menganggap bahwasanya Muhyiddin Ibnu Arabi ini adalah ulama yang memang layak diikuti, dihargai, begitu, ya. Jadi berubah dari i'tadda menjadi iqtaroh, ya. Memang secara tulisan itu hanya beda dua huruf, ya, dan perbedaannya tidak signifikan. Aslinya ain ditambah titik menjadi il, ya, menjadi il. Kemudian dal, ya, dipanjangkan kakinya ke bawah sudah menjadi ro. Dari iqtaddah, ya, alif ain tak dal menjadi iqtaroh, ya. Pertanyaannya, kenapa ulama-ulama bahkan selevel Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika mengutip ucapan Ibnu Hajar itu malah menulisnya adalah i'taddah, kebalikan dari iqtaroh. Kalau i'taddah itu berarti mereka menyadari, ya, mengikuti secara sadar atau memperhitungkan secara sadar, bukan iqtaroh, tertipu. Dan setelah saya cari, ya, nanti saya buktikan kitab-kitab ulama yang lain yang menukil ucapan Ibnu Hajar dengan bahasa i'taddah, bukan iqtaroh. Tetapi sekarang perlu saya tampilkan dulu bahwa ketika ulama-ulama itu menyebut Ibnu Hajar Lisanul Mizan, jadi bukan ini yang dirujuk, ya. Lalu kitab apa yang dirujuk? Coba perhatikan. Kalau Anda googling Lisanul Mizan, maka satu-satunya yang menggunakan redaksi i'taddah bukan iqtaroh itu adalah ini. Dan di situ jelas halaman 312 jilid 5. Penerbitnya adalah, ya, Al-Muassasatul A'lami, ya, Beirut, ya. Jadi di sini saja itu tertulis waqad i'tadda bil Muhyi Ibni Arabi ahlu asrihi. Ya, jadi begitu, ya. Kalau melihat dari tulisannya ini kitab lama, ya, percetakan awal-awal. Sementara dua kitab tadi itu sudah kitab yang baru semua. Sekarang mari kita buktikan bagaimana ulama-ulama lain ketika mengutip atau menukil ucapan Ibnu Hajar itu. Yang pertama ini kitabnya Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya. Dalam kitabnya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah Al-Muntaqa Minal Futuhat Al-Makkiyah.
Jadi Lawaqihul Anwar itu adalah hal-hal yang membawa kepada cahaya-cahaya yang suci. Al-Muntaqa itu yang dipilih atau yang dipetik dari kitabnya Ibnu Arabi, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Coba ketika Asy-Sya'rani ini menyebut pengarang dari Al-Futuhat Al-Makkiyah, dia sebutnya Asy-Syaikhul Akbar, ya, Khotamul Wilayah Al-Muhammadiyah Muhyiddin Ibnu Arabi, ya. Jadi Syekh Al-Akbar, ya, pemungkas para wali dari umat Nabi Muhammad, ya, itu bahasa pujian, ya, yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi. Kitab ini ditulis oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya. Beliau wafat tahun 973, ya. Coba perhatikan di bagian Tarjamatu Asy-Syaikh Ibnu Arabi, ya. Jadi ini masih pengantar-pengantarnya. Di situ Imam Sya'rani menulis wa fi Lisanil Mizan, dan dalam kitab Lisanul Mizan lil Hafidz Ibnu Hajar yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala, berkata Ibnu Hajar, wa qad i'tadda bil muhtajji al-alimah al-arifah Muhyiddin Ibnu Arabi ahlu asrihi. Ya, jadi begitu cara bacanya. Dan sungguh telah menganggap, ya, sebagai orang yang layak dijadikan hujjah atau ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatannya layak dijadikan argumentasi, al-alimah al-arif, ya, kepada al-alim al-arif Muhyiddin ini. Siapa yang menganggap begitu? Siapa yang menganggap beliau layak dijadikan hujjah? Ahlu asrihi, penduduk pada masanya atau masyarakat di masanya, atau orang-orang yang hidup bersama Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi orang ini dianggap layak untuk dijadikan hujjah, artinya layak dijadikan sandaran, layak dijadikan panutan, ya. Kenapa bahasanya bisa ightarroh, ya? Kan begitu, ya. Padahal ini Imam Sya'rani jelas mengatakan i'tadda bil muhtajji. Kemudian ini ada kitab Syarah Fususul Hikam, ya. Jadi kitab Fususul Hikam itu adalah kitabnya Ibnu Arabi, ya. Ini ditulis oleh Al-Arif Billah, ya, Asy-Syaikh Muhammad Soleh Al-Khatib Al-Kalyubi, ya. Beliau ini wafatnya tahun 855 Hijriah. Jadi senior-senior semua ini, ya. Lebih senior lagi dari Imam Sya'rani, ya. Imam Sya'rani kan 973, ya. Di sini disebutkan juga wa fil Lisanil Mizan lil Hafidz qala, ya. Perhatikan ini halaman 19, ya. Qad i'tadda bil muhtajji Ibnu Arabi ahlu asrihi, ya. Jadi Ibnu Arabi ini sudah dianggap sebagai orang yang layak untuk dijadikan hujjah. Artinya bukan orang-orang yang menyimpang, bukan orang-orang yang sesat, yang tidak layak dijadikan panduan atau tidak layak dijadikan sandaran, ya. Ini sebetulnya ada banyak lagi kitab yang lain, cuman cukup, ya, dua kitab ini sebagai bukti bahwa kalau kita merujuk kepada bagaimana ulama merilis ucapan Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan, maka di situ mereka menggunakan kata i'taddah, ya. Dalam Lawaqihul Anwar Asy-Sya'rani, juga dalam Syarah Fususul Hikam ini, ya. Karena mereka tahu bahwa maksud Ibnu Hajar itu adalah i'taddah, dianggap, dihitung atau diperhitungkan, ya. Begitu, ya. Allahumma hadina hadasabil, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.